Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang kelima dengan perikop kebahagiaan orang fasik semua dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kebahagiaan orang fasik semua. Ayat 1 dari Daud di sini menjelaskan bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita tidak punya hak untuk marah kepada orang yang berbuat jahat. Kita tidak punya hak untuk iri kepada orang yang berbuat curang. Karena yang punya hak untuk menghakimi semua itu hanyalah Tuhan. Alangkah baiknya kita mendoakan mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat curang, supaya mereka bisa bertobat dari perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sehingga firman ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika nasihat ini datang kepada kita, terkadang orang yang berbuat jahat itu kita marah, kita emosi, apalagi kita sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang menghakimi orang tersebut. Kita sudah bahkan bisa membuat sebuah gosip atau sebuah cerita dan bisa menambah bumbu ini, bumbu itu, dan segala macamnya. Padahal kita tidak punya hak untuk menghakimi atau kita marah walaupun dia sudah berbuat jahat. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mau menghakimi orang yang sudah berbuat jahat atau orang yang sudah berbuat curang. Ayat 2 dia bilang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ini firman yang mengatakan demikian. Sudah tertulis bahwa orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat curang, akan ada masanya. Mereka akan menuai kejahatan mereka, menuai kecurangan mereka. Dia segera lisut seperti rumput. Dan itu akan datang kepada mereka. Ketika dia belum bertobat, dia akan mengalami kekeringan, atau dia akan mengalami kesusahan pada suatu saat nanti, pada masa hidup. Ketika kalau dia masih hidup, dia akan mengalami kemalangan, dia akan mengalami hal-hal yang datang, masalah silih berganti dalam kehidupannya. Ini firman Tuhan dan sudah tertulis. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman ini mengatakan bahwa kita harus percaya terus kepada Tuhan. Lakukan apa yang baik dan benar, setia dalam segala hal, baik itu pekerjaan, pendidikan, pelayanan, baik itu dalam segala hal apapun kita setia dalam melakukan hal yang baik di mata Tuhan, dan percaya apa yang kita buat dan percaya dengan sungguh. Tuhan akan turut bekerja, Tuhan akan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan akan berperkara dan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bersuka cita
Di sini pemazmur mengatakan, Daud mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan. Walaupun ada masalah, ada persoalan, tetap bersukacita dan senantiasa di dalam Tuhan. Maka ketika kita menghadapi persoalan kah, kita dalam kekurangan kah, kita dalam sakit kah, tetap mengucap syukur bersama Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur, di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan yang nampak dalam kelemahan kita, dalam kesukaran kita, dan Dia akan menyatakan apa yang kita minta. Dia pasti akan memberi. Yang utama adalah kita bersukacita atau bergembira karena Tuhan. Yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini firman Tuhan. Ketika kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mau serahkan hidup kita kepadanya, Dialah yang akan bertindak melawan musuh kita, melawan persoalan kita. Musuh kita itu persoalan yang kita hadapi hari-hari. Musuh kita kekhawatiran, ketakutan, kemalasan, kita bimbang, kita ragu. Itu musuh kita yang hari-hari kita hadapi. Gelisah, khawatir. Hari ini saya punya uang segini, besok saya mau makan apa? Hari ini saya tidak bisa melakukan sesuatu yang saya rasa tidak mungkin. Itu adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Dan persoalan-persoalan itu yang kadang menjadi bumerang bagi kehidupan kita kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, Daud mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan persoalan-persoalan tersebut kepada Tuhan, entah itu kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, kehidupan pendidikan, entah itu kehidupan dalam bermasyarakat atau kehidupan dalam persahabatan, persaudaraan, pertemanan dan segala macamnya itu. Di sini serahkanlah hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Ketika kita percaya, Tuhan akan bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Yang kecil-kecil saja. Kita khawatir, uang kita sudah mau habis hari ini, besok. Kalau uang habis hari ini, besok kita mau makan apa? Kita masih punya kebutuhan, apalagi yang sudah berkeluarga, punya kebutuhan, anak-anak punya kebutuhan sekolah. Pasti banyak yang dipikirkan. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada kita, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita susah, kita berdoa, minta kepada Tuhan. Kita percaya, kita serahkan bahwa kita tahu Dia yang akan bertindak, Dia akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Jadi jangan takut, serahkan kehidupan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak menolong setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.